Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riana Damayanti SPD, Guru BK SMA Negeri 1 Lewisadeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Baik teman-teman, di sini saya akan share sedikit mengenai apa itu KIP kuliah. Mungkin di antara teman-teman di sini ada yang sudah pernah mendengar apa itu KIP kuliah, atau bahkan ada yang sama sekali belum tahu apa sih itu KIP kuliah. Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu apa itu KIP kuliah. Yang kedua, bagaimana cara mendaftar KIP kuliah. Yang ketiga, apa saja hak dan kewajiban bagi penerima KIP kuliah. Dan yang terakhir yang akan kita bahas yaitu bagaimana alur pendaftaran sampai akhirnya mendapatkan KIP kuliah. Kita bahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama yaitu apa KIP kuliah itu? Yaitu bantuan biaya pendidikan atau nama lainnya adalah beasiswa dari pemerintah bagi lulusan SMA, SMK, atau sederajat yang memiliki potensi akademik baik, tetapi memiliki keterbatasan ekonomi. Jadi, untuk teman-teman yang punya keterbatasan ekonomi bukan menjadi hambatan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi karena ada KIP kuliah ini. Oke, teman-teman, semangat semua. Kita bahas lebih lanjut. Yang kedua yaitu syarat penerima KIP kuliah. Kira-kira apa saja syaratnya? Yaitu siswa SMA, SMK atau sederajat yang akan lulus di tahun yang berjalan atau lulus 2 tahun sebelumnya. Contoh, untuk yang sekarang kelas 12 berarti akan lulus di tahun 2023. Berarti nanti yang bisa mendaftar yaitu yang lulus di tahun 2022 dan 2021 juga. Yang kedua, yaitu memiliki potensi akademik yang baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi. Tentunya didukung dengan bukti dokumentasi yang sah. Contoh, apabila teman-teman punya KIP ya, atau misalnya nanti bisa dilampirkan surat keterangan tidak mampu atau surat DTKS dari Dinsos. Oke, yang selanjutnya yaitu lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru. Nah, ini yang penting. Jadi fokusnya teman-teman adalah gimana caranya teman-teman bisa lolos seleksi dengan pesaing-pesaing yang lain dan dipastikan bahwa teman-teman bisa diterima sebagai mahasiswa di PTN ataupun di PTS yang memang ada program KIP kuliahnya ya. Yang selanjutnya yaitu kondisi ekonomi tidak mampu dengan kategori penghasilan orang tua kurang dari 4 juta per bulan atau 750.000 per orang dalam keluarga. Di sini penghasilannya itu per bulan. Kalau biasanya ada yang nanyain gini, kalau orang tua saya pedagang gimana? Kalau orang tua saya penjahit bagaimana? Kan tidak sama setiap harinya atau setiap bulannya. Dirata-ratakan saja penghasilan kotornya berapa, nanti dicantumkan seperti itu ya. Selanjutnya, apa saja sih yang didapatkan bagi penerima KIP kuliah? Yang pertama, pembebasan biaya pendaftaran seleksi masuk ujian atau UTBK atau nama lainnya adalah SBMPTN maupun mandiri. Kalau SNMPTN menggunakan nilai rapot itu memang gratis ya seluruh siswa. Namun kalau SBMPTN dan mandiri itu ada pembayaran. Namun apabila sudah mendaftar KIP kuliah itu sudah dipastikan gratis. Yang kedua yaitu biaya kuliah gratis sampai lulus. Wah, Masya Allah, dengan jurusan apapun ini
biaya kuliahnya gratis, tentunya dengan sesuai jangka waktu yang sudah ditetapkan. Contoh, untuk yang S1 rata-rata itu kan 4 tahun ya, idealnya 4 tahun lulus, maka diberikan biaya kuliah gratis itu selama 4 tahun. Seperti itu ya, disesuaikan dengan jangka waktu dari jenjang pendidikan. Yang ketiga yaitu mendapatkan uang saku sebesar 750.000 sampai 800.000. Bahkan di setiap universitas biasanya beda-beda uang sakunya, tergantung dari universitas yang kalian pilih. Alhamdulillah nih, ini bisa nambah sudah mendapatkan beasiswa dari tidak membayar setiap semesternya, kalian juga akan mendapatkan uang saku. Jadi biasanya uang saku ini cair setiap 3 bulan sekali. Jadi nanti setiap 3 bulan sekali cair. Bagaimana caranya mahasiswa itu memanage uang yang didapatkan agar bisa melaksanakan kegiatan kemahasiswaan mahasiswa ya. Nah, apabila data-data yang nanti harus dilengkapi itu tidak sesuai atau kalian melakukan manipulasi, itu bagaimana? Itu tentunya akan dicopot beasiswanya. Jadi tidak diperbolehkan untuk mendapatkan beasiswa KIP kuliah. Seperti itu. Nah, kira-kira data apa saja sih yang biasanya diupload dan harus dipersiapkan untuk calon penerima KIP kuliah? Yang pertama yaitu KIP, PKH, KKS, pokoknya yang berbentuk itu, terutama yang KIP. Nanti ada upload, bahkan kalau misalnya ternyata KIP-nya bisa secara sinkron gitu ya, nanti justru data-datanya hanya sedikit yang akan diupload karena memang sudah penerima KIP gitu. Nah, bagaimana apabila saya tidak punya KIP? Apakah saya tetap bisa untuk mendaftarkan KIP kuliah? Bisa, yaitu dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari pihak kecamatan atau surat DTKS dari dinas sosial. Biasanya yang lebih diakui itu adalah surat dari dinas sosial gitu ya. Nah, yang kedua yaitu foto rumah beserta ruangan lainnya. Foto rumah yang memang kalian tinggali, walaupun kalian tinggal bersama nenek, tinggal bersama saudara, kalian fotokan seperti itu ya. Jadi foto rumah harus sesuai dengan kondisi yang nyata. Jadi tidak boleh menggunakan rumah orang lain. Nah, kalau menggunakan rumah orang lain tentunya tadi berarti menggunakan data yang palsu atau memanipulasi data. Tentunya akan dicabut karena nanti dari pihak KIP kuliah itu ada survei secara random. Survei secara random akan ada yang didatangkan rumahnya, apabila tidak sesuai berarti akan dicabut beasiswanya. Seperti itu. Oke, teman-teman, selanjutnya yaitu KTP orang tua dan kartu keluarga, tentu ya, itu nanti dilampirkan. Lalu bukti pembayaran PBB terakhir, pajak bumi dan bangunan. Bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan nanti lampirkan ya, teman-teman. Selanjutnya bukti pembayaran listrik dan atau air 3 bulan terakhir. Mungkin di antara teman-teman ada yang di rumahnya listrik dan airnya bayar atau hanya listriknya saja karena airnya dari sumur misalnya. Nah, berarti itu nanti dilampirkan saja bukti pembayarannya 3 bulan terakhir. Ada juga pertanyaan, sekarang kan menggunakan token listrik. Ya sudah, berarti pembayaran token biasanya 1 bulan itu berapa, nanti dilampirkan seperti itu. Selanjutnya yaitu surat penghasilan orang tua.
Surat penghasilan orang tua yang biasanya orang tuanya bekerja dan memiliki penghasilan setiap akhir bulan atau awal bulan, biasanya ada draft untuk keterangan penghasilan orang tua. Tapi bagaimana untuk yang pedagang, penjahit, atau yang lainnya yang tidak ada slip gaji? Itu untuk teman-teman bisa meminta kepada RT RW setempat atau bahkan desa, tidak apa-apa, RT RW desa untuk meminta surat keterangan penghasilan orang tua, dan tentunya harus dilampirkan keterangan dari orang tua kalian yang bekerja. Seperti itu ya. Yang selanjutnya yaitu prestasi akademik dan non-akademik yang dimiliki. Kalian lampirkan apabila kalian punya sertifikat-sertifikat pengalaman untuk berprestasi akademik maupun non-akademik, bisa dilampirkan. Selanjutnya yaitu foto dengan seluruh anggota keluarga inti. Nah, nanti kalian foto. Tidak perlu foto yang bagus-bagus ya. Tidak perlu foto ke studio gitu, foto menggunakan handphone di lingkungan rumah saja. Yang pasti seluruh keluarga inti hadir di situ. Oke, selanjutnya yaitu diceritakan kondisi orang tua dan hutang piutang keluarga. Jadi nanti ada bagian yang memang kalian harus isi dengan menceritakan kondisi yang sebenarnya. Seperti misalnya kondisi ayah bekerjanya seperti apa, kondisi kesehatannya seperti apa, begitupun ibu. Begitupun kondisi rumahnya, apakah rumahnya mengontrak atau rumah punya siapa, seperti itu. Jadi apakah punya tabungan ataukah punya hutang, dan bahkan untuk seperti misalnya barang-barang yang kalian miliki, misalnya alat komunikasi, alat transportasi, itu kalian juga jabarkan. Kali punya siapanya, atas nama siapa, itu dijabarkan ya. Jadi lumayan banyak, tetapi karena kan memang untuk memverifikasi data setiap siswa, seperti itu ya. Oke, selanjutnya alur pendaftaran. Nah, alur pendaftaran ini apa? Yang pertama, konsultasi dengan guru BK. Biasanya untuk anak-anak yang mau daftar KIP kuliah, biasanya saya dampingi, saya bimbing untuk mendaftar KIP kuliah. Yang kedua adalah lengkapi dokumen-dokumen yang untuk diupload. Tadi dokumen-dokumen yang tadi saya jelaskan itu dilengkapi. Yang ketiga, mendaftar di website kipkuliah.kemendikbud.go.id dengan waktu yang sudah ditentukan. Misalnya waktu itu kurang, kalau tidak salah itu bulan Februari atau bulan Maret mendaftar KIP kuliah itu. Seperti itu, bulan Februari, Januari Februari mungkin ya, Januari Februari. Gitu. Ya, untuk selanjutnya yaitu mendaftar ke perguruan tinggi melalui SNMPTN, SBMPTN atau mandiri. Jadi nanti mendaftar dan dipastikan bahwa kalian sudah diterima nanti di perguruan tinggi yang memang kalian pilih. Apabila kalian diterima di pilihan perguruan tinggi negeri, maka nanti perguruan tingginya yang akan memverifikasi gitu. Biasanya perguruan tinggi itu memang ada bagian yang mengurus KIP kuliahnya, seperti itu. Apabila verifikasi berhasil, maka mahasiswa tersebut sudah resmi sebagai penerima KIP kuliah. Alhamdulillah, jadi sudah diterima dan bisa mendapatkan beasiswa selama perkuliahan, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dan sharingkan kepada teman-teman ya. Bagaimanapun kondisinya, tetap semangat dalam mencapai karir impian, bukan menjadi alasan bahwa kendala ekonomi menjadi cita-citamu terhambat.
Justru kita harus lebih kuat karena ada motivasi untuk membuktikan bahwa kondisi miskin bukan menjadi penghalang. Buktikan kepada yang telah menghinamu, karena itu akan menjadi pecutan agar bisa menjadi orang yang luar biasa. Terima kasih dari aku yang dulu dianggap tidak akan menjadi apa-apa karena miskin. Baik, terima kasih. Cukup sekian. Apabila ada yang mau ditanyakan atau dijelaskan lebih lanjut, boleh tanya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.